Top Marco top dan syukur alhamdulillah. Ratu Tisha beri kabar baik ada perubahan besar di Timnas U22 jelang lawan Myanmar, namun masih dirahasiakan hingga hari pertandingan. Benarkah? Perubahan yang dilakukan bukan sekadar formalitas, melainkan keputusan besar yang melalui evaluasi panjang. Nada suaranya terdengar yakin dan penuh semangat, seolah ingin menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan bukanlah pernyataan biasa. Simak penuturan lengkapnya, jangan ketinggalan sedikit pun, dijamin penggemar Garuda Muda akan bisa tertawa dan bahagia. Isu besar di balik layar Timnas U22, Nova Arianto disebut siap turun gunung bantu Indra Syafri di SEA Games 2025. Benarkah ada krisis kepercayaan? Nova menegaskan bahwa pelatih utama tetaplah Indra Syafri. Ia hanya ingin berada di posisi membantu dari belakang jika situasi benar-benar menuntut. Simak penuturan lengkap Nova Arianto yang bisa membangkitkan gairah sepak bola Indonesia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Top Marco top dan syukur alhamdulillah. Ratu Tisha beri kabar baik ada perubahan besar di Timnas U22 jelang lawan Myanmar, namun masih dirahasiakan hingga hari pertandingan. Benarkah? Perubahan yang dilakukan bukan sekadar formalitas, melainkan keputusan besar yang melalui evaluasi panjang. Nada suaranya terdengar yakin dan penuh semangat, seolah ingin menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan bukanlah pernyataan biasa. Simak penuturan lengkapnya, jangan ketinggalan sedikit pun, dijamin penggemar Garuda Muda akan bisa tertawa dan bahagia. Menjelang laga penentuan melawan Myanmar pada hari Jumat, suasana di tubuh Timnas Indonesia U22 berubah menjadi penuh ketegangan sekaligus harapan. Di tengah tekanan besar agar Garuda Muda menang dengan selisih minimal 3 gol, Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha, memberikan kabar yang mengejutkan sekaligus membangkitkan optimisme baru. Ia mengumumkan bahwa akan ada perubahan besar dalam komposisi pelatih maupun pemain. Namun yang membuatnya semakin menarik, detail perubahan itu sengaja dirahasiakan hingga hari H pertandingan. Keterangan Tisha tersebut langsung menggema luas di kalangan media, pendukung, dan pengamat sepak bola nasional. Bukan hanya karena waktu pengumumannya yang begitu dekat dengan laga penting, tetapi juga karena pilihan untuk menutup rapat informasi tersebut dianggap sebagai langkah penuh strategi. Dalam situasi di mana lawan sangat mungkin memantau persiapan Indonesia, merahasiakan komposisi baru dianggap sebagai bagian dari manuver taktis. Dalam pernyataannya, Tisha menegaskan bahwa perubahan yang dilakukan bukan sekadar formalitas, melainkan keputusan besar yang melalui evaluasi panjang. Nada suaranya terdengar yakin dan penuh semangat, seolah ingin menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan bukanlah pernyataan biasa. Maaf, saya belum bisa mengungkapkan perubahannya sekarang. Kita tunggu saja hari Jumat, tepat saat melawan Myanmar. Yang jelas, perubahan ini cukup besar dan sangat penting bagi tim, ujar Tisha. Mimiknya menunjukkan keseriusan, namun juga menyiratkan optimisme bahwa langkah tersebut dapat memberikan kejutan positif. Laga melawan Myanmar bukan laga yang sekadar menentukan peringkat di grup. Setelah hasil mengecewakan pada pertandingan sebelumnya, Indonesia terpaksa harus meraih kemenangan besar. Tuntutan menang minimal 3-0 membuat tekanan terhadap pelatih dan pemain meningkat drastis. Sebagian publik mulai mempertanyakan mentalitas, sebagian lain mengkritik strategi, dan sisanya mempertanyakan efektivitas susunan pemain yang digunakan. Di tengah kondisi seperti itu, keputusan untuk melakukan perubahan besar terdengar logis. Banyak pihak menilai bahwa evaluasi menyeluruh penting dilakukan agar pola permainan lebih hidup, komunikasi antar pemain lebih baik, dan para pemain yang tampil di lapangan benar-benar siap menghadapi tekanan tinggi. Ratu Tisha pun menyinggung hal ini secara tersirat.
Menurutnya, Myanmar bukanlah lawan yang tidak bisa dihadapi. Justru sebaliknya, Indonesia memiliki kualitas dan kapasitas untuk tampil dominan. Hanya saja performa tidak konsisten beberapa waktu terakhir membuat semuanya menjadi terlihat jauh lebih sulit. Itulah mengapa perubahan drastis dianggap perlu. Kami melakukan perubahan untuk menjawab tuntutan wajib menang. Harusnya tim bisa tampil lebih baik. Karena itu kami melakukan langkah-langkah yang diperlukan demi hasil maksimal. Kami sudah berusaha sebaik mungkin agar timnas tetap punya peluang lolos, tegasnya. Meski tidak ada rincian, rumor tentang perubahan pelatih menjadi bahan pembicaraan menarik. Spekulasi beredar bahwa mungkin akan ada pergantian peran di jajaran staf, penambahan tenaga pelatih pendamping, atau perubahan struktur komunikasi strategi. Bahkan sebagian pengamat menduga bahwa PSSI ingin memastikan keputusan taktis bisa lebih cepat diambil selama pertandingan berlangsung. Di sisi pemain, spekulasi lebih liar lagi. Banyak yang menduga bahwa beberapa nama yang sebelumnya tidak menjadi pilihan utama akan diberi kesempatan tampil. Ada pula analisis yang menyebut bahwa pemain berpengalaman mungkin akan kembali dipercaya, atau justru pemain muda yang tampil mengejutkan di sesi latihan diturunkan demi menyuntikkan energi baru. Semua dugaan itu beredar tanpa ada satupun pihak yang benar-benar mengetahui apa yang akan terjadi. Kondisi seperti ini membuat tensi jelang pertandingan meningkat. Masyarakat dibuat menunggu sambil membayangkan kemungkinan yang terjadi. Ada rasa cemas, namun juga muncul rasa penasaran tinggi yang membuat laga melawan Myanmar terasa semakin dramatis. Tidak sedikit pula yang memuji langkah Tisha, menyebutnya sebagai strategi yang tepat untuk menghindari keterbacaan oleh lawan dan untuk menjaga fokus pemain. Dalam akhir keterangannya, Tisha kembali menekankan bahwa seluruh elemen di federasi dan tim pelatih bekerja keras tanpa henti. Ia menyampaikan bahwa perubahan ini dilakukan bukan karena panik, tetapi karena adanya kebutuhan untuk memperkuat tim di saat paling krusial. Percayalah, semua yang kami lakukan adalah demi kepentingan tim. Kami ingin memastikan Garuda Muda punya kesempatan terbaik. Hari Jumat akan menjadi pembuktian. Mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Indonesia, kata Tisha menutup sesi tersebut. Kini hanya waktu yang bisa menjawab misteri besar ini. Apa sebenarnya yang berubah? Siapa saja pemain yang akan tampil? Bagaimana pola permainan baru yang disiapkan? Dan apakah perubahan besar yang dirahasiakan itu benar-benar mampu menjadi kunci kemenangan besar yang diperlukan Indonesia? Semua pertanyaan itu akan terjawab di lapangan. Jumat bukan lagi sekadar hari pertandingan, tetapi hari di mana seluruh harapan, kecemasan, dan strategi bertemu menjadi satu. Publik hanya bisa menunggu sambil menjaga harapan bahwa perubahan yang disiapkan benar-benar menjadi titik balik kebangkitan Garuda Muda. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Isu besar di balik layar Timnas U22, Nova Arianto disebut siap turun gunung bantu Indra Syafri di SEA Games 2025. Benarkah ada krisis kepercayaan? Nova menegaskan bahwa pelatih utama tetaplah Indra Syafri. Ia hanya ingin berada di posisi membantu dari belakang jika situasi benar-benar menuntut. Simak penuturan lengkap Nova Arianto yang bisa membangkitkan gairah sepak bola Indonesia. Kabar besar kembali menggema di jagat sepak bola Indonesia jelang laga-laga penentuan di SEA Games 2025. Rumor yang cukup mengejutkan menyebut bahwa Nova Arianto, pelatih yang selama ini dikenal sukses membina talenta muda Indonesia, siap turun gunung untuk membantu Timnas U22 yang kini tengah berada dalam tekanan luar biasa.
Rumor ini tidak datang tanpa alasan. Performa skuad muda Garuda disebut tidak stabil, bahkan muncul dugaan adanya krisis kepercayaan di antara pemain. Di tengah riuhnya spekulasi itu, nama Nova menjadi sorotan. Sosok yang dikenal dekat dengan pemain muda dan punya perjalanan pelatihan cemerlang ini kabarnya telah memberikan dukungan langsung kepada para pemain. Namun Nova menegaskan bahwa pelatih utama tetaplah Indra Syafri. Ia hanya ingin berada di posisi membantu dari belakang jika situasi benar-benar menuntut. Pernyataan itu justru membuat rumor makin liar karena seolah mengindikasikan adanya celah keterlibatan lebih dalam. Situasi timnas U22 memang sedang berada di bawah tekanan besar. Kekalahan menyakitkan di penyisihan grup bukan hanya membuat peluang menipis, tetapi juga menggerus kepercayaan diri para pemain. Dalam suasana seketat itu, kabar tentang hubungan internal para pemain menjadi perhatian tersendiri. Sejumlah laporan tidak resmi menyebut bahwa beberapa pemain kunci menunjukkan kekecewaan mendalam. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah ekspresi emosional dari Ivar Jenner yang disebut tak puas dengan performa rekan setimnya. Meski tidak ada pernyataan publik mengenai insiden itu, rumor tersebut menunjukkan bahwa ada hal yang belum sepenuhnya berjalan baik di ruang ganti Garuda Muda. Kehadiran nama Nova di tengah isu tak menentu ini terasa begitu relevan. Ia bukan sosok asing bagi pemain muda Indonesia. Metodenya, kedekatannya dengan pemain, dan gaya komunikasinya yang tegas sekaligus memotivasi membuat banyak pihak percaya bahwa ia bisa menjadi figur penyeimbang di saat genting. Bagi sebagian pengamat, Nova adalah sosok yang bisa membantu meredam ketegangan internal, mengembalikan fokus, sekaligus mendorong pemain untuk tampil lebih disiplin dan padu di lapangan. Rumor ini sebetulnya tidak muncul begitu saja. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Nova memang pernah disebut-sebut sebagai salah satu nama yang dipertimbangkan federasi untuk menangani level usia U22. Pengalamannya dalam memimpin pemain muda Indonesia di berbagai turnamen internasional membuatnya punya legitimasi kuat jika sewaktu-waktu diminta turun tangan. Karena itu, wacana keterlibatannya tidak benar-benar mengada-ada, terutama ketika tim sedang dalam kondisi psikologis ketat seperti sekarang. Meski demikian, keterlibatan pelatih lain di tengah turnamen besar bukan tanpa risiko. Dalam pertandingan yang memiliki tekanan tinggi, kehadiran figur baru bisa memberi efek positif, tapi juga menimbulkan potensi kerancuan. Pembagian peran antara Indra Syafri dan Nova harus jelas, sehingga kehadiran dua figur berpengaruh tidak memicu kebingungan. Perubahan strategi mendadak meskipun bertujuan baik dapat menimbulkan interpretasi berbeda di antara pemain. Disinilah federasi harus berhati-hati mengambil langkah untuk menghindari kegaduhan baru. Terlepas dari itu, mayoritas pendukung sepak bola nasional tampaknya menyambut positif rumor ini. Mereka menilai bahwa apapun upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi tim seyogianya dianggap langkah konstruktif. Terlebih, Nova bukan figur sembarangan dalam proyek besar pembinaan sepak bola usia muda Indonesia. Keberhasilan dan reputasinya menjadi modal kuat untuk membantu mengembalikan semangat Garuda Muda yang kini tengah diuji. Banyak supporter menyebut keterlibatannya sebagai energi baru yang mungkin bisa menjadi pembeda. Di sisi pemain, jika rumor ini benar terjadi, kehadiran figur seperti Nova bisa membawa dinamika positif. Mereka yang sempat merasa frustasi atau kehilangan arah mungkin mendapatkan kembali pegangan mental. Penyegaran strategi pun dapat terjadi tanpa menggeser kewenangan pelatih utama. Dalam banyak kasus sepak bola internasional, kolaborasi dua pelatih dengan karakter berbeda justru mampu memunculkan gaya bermain baru yang lebih efektif dan fleksibel. Publik tentu berharap hal serupa bisa terjadi pada timnas U22. Namun pada akhirnya hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi mengenai keterlibatan Nova dalam struktur tim SEA Games. Semua informasi masih berada di ranah rumor yang menghangat.
Federasi belum memberikan pernyataan, begitu pula Indra Syafri yang memilih fokus mempersiapkan tim dalam situasi serba mendesak. Yang pasti, rumor ini menambah warna baru di balik perjuangan berat timnas U22 yang kini tengah berada di ujung tanduk. Kabar mengenai turunnya Nova Arianto hanyalah satu dari sekian banyak dinamika besar yang terjadi menjelang laga-laga krusial. Terlepas benar atau tidaknya, rumor ini menunjukkan besarnya harapan publik terhadap perbaikan performa tim. Saat negara menaruh pandangan pada Garuda Muda di pentas SEA Games, tuntutan akan perubahan terasa semakin mendesak. Dan dalam tekanan seperti itu, figur seperti Nova menjadi simbol pencarian stabilitas, sosok yang bisa hadir sebagai pendamping, mentor, sekaligus penyegar strategi. Apakah rumor ini akan terwujud menjadi kenyataan atau hanya menjadi bagian dari narasi besar menjelang laga hidup mati timnas U22? Supporter kini menunggu langkah resmi federasi. Publik berharap keputusan apapun yang diambil mampu menjadi titik mula kebangkitan, bukan sekadar wacana yang berlalu tanpa jejak. Namun tunggu dulu setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Madam Pang ikut angkat suara soal kekalahan aneh Indonesia 0-1 dari Filipina. Kenapa bisa seperti ini? Apakah ini hanya taktik timnas Indonesia agar diremehkan lawan kelak? Yang pasti Indonesia mudah tidak bermain seperti ciri khas mereka. Jika mereka bisa lolos grup ini akan sangat berbahaya buat lawan-lawannya. Karena jika sudah pernah kalah di awal laga biasanya akan termotivasi habis-habisan untuk menang. Kekalahan Indonesia dari Filipina dengan skor 0-1 kembali menjadi perbincangan panas di kawasan Asia Tenggara. Tak hanya publik Indonesia yang bereaksi, namun sosok terkenal dalam dunia sepak bola Asia, Madam Pang, pimpinan Federasi Sepak Bola Thailand sekaligus figur yang dikenal lantang menanggapi fenomena sepak bola regional, dikisahkan ikut memberikan komentar mengejutkan terkait hasil tersebut. Hasil yang dianggap tidak wajar itu memicu diskusi luas hingga Madam Pang digambarkan turut mengutarakan pandangannya mengenai performa Indonesia yang dinilai jauh dari karakter biasanya. Ucapannya membuat publik bertanya-tanya apakah kekalahan itu murni karena permainan buruk atau ada hal lain yang terjadi di lapangan. Dalam narasi fiksi yang beredar, Madam Pang mengaku sangat terkejut melihat bagaimana Indonesia tampil begitu berbeda dibanding biasanya. Ia menyebut permainan Indonesia tidak mencerminkan kualitas dan agresivitas yang sering membuat tim Asia Tenggara kewalahan. Saya tidak mengerti kenapa Indonesia bisa kalah dari Filipina. Saya melihat pertandingan itu dan skema permainan mereka bukan seperti timnas Indonesia yang saya kenal. Biasanya mereka main cepat, agresif, penuh tekanan. Tapi kemarin saya seperti melihat tim yang kehilangan arah, ujar Madam Pang dalam narasi tersebut. Pernyataan ini menjadi sorotan besar karena selama ini Indonesia dikenal memiliki gaya bermain yang semakin matang. Bahkan beberapa kali menjadi pesaing utama di level regional. Namun kali ini permainan dianggap tak menunjukkan identitas. Ia kemudian menambahkan komentar yang membuat publik semakin penasaran. Ada pertanyaan di benak saya, apakah mereka sengaja membuat taktik seperti itu? Atau memang mereka tidak bisa mengeluarkan permainan terbaiknya? Banyak momen di pertandingan yang terasa aneh, katanya. Komentar tersebut langsung memicu diskusi di kalangan penikmat sepak bola. Ada yang menilai Indonesia memang bermain buruk, ada yang menduga tekanan mental sedang tinggi, tetapi tidak sedikit pula yang menilai bahwa kekalahan ini terjadi karena strategi yang gagal total. Sebagian analis bahkan menyatakan Indonesia tampak bermain terlalu pasif dan membiarkan Filipina menguasai ritme.
Madam Pang juga menyampaikan bahwa secara kualitas Indonesia seharusnya berada di atas angin. Publik ASEAN pun mengakui bahwa dalam beberapa tahun terakhir Indonesia mengalami peningkatan signifikan baik dalam struktur permainan maupun kedalaman skuad. Seharusnya Indonesia di atas angin. Mereka punya pemain bagus, lini tengah kuat, dan kecepatan yang biasanya mematikan. Tapi kali ini semua itu tidak terlihat. Saya benar-benar terkejut, ujarnya. Namun yang paling menarik adalah bagaimana Madam Pang menilai situasi Indonesia ke depan. Meski kalah di laga awal, justru ia memberi peringatan kepada negara-negara lain yang mungkin harus bertemu Indonesia di pertandingan berikutnya. Jika Indonesia bisa lolos dari fase grup setelah kekalahan seperti ini, itu sangat berbahaya untuk lawan-lawannya. Saya sudah sering melihat pola seperti ini, tim yang jatuh di awal akan bangkit dan bermain menggila di akhir. Itu hal yang harus diwaspadai, jelasnya. Pernyataan ini menggambarkan bagaimana ia menghormati karakter Indonesia yang sering tampil lebih kuat saat berada dalam situasi tertekan. Dalam sejarah sepak bola dunia, beberapa tim justru menunjukkan performa terbaik setelah mengalami kekalahan yang memalukan di laga awal. Dan menurut narasi ini, Indonesia punya potensi melakukan hal serupa. Selain itu, ia juga menilai bahwa kekalahan dari Filipina bisa menjadi bahan bakar emosional bagi skuad Garuda. Kekalahan seperti ini bisa menjadi pemicu. Jika para pemain marah, kecewa, dan merasa harus membuktikan diri, mereka bisa tampil sangat berbeda di pertandingan berikutnya, katanya. Publik Indonesia pun dibuat penasaran apakah komentar Madam Pang ini hanya sebatas pandangan dari luar atau sebenarnya menggambarkan sesuatu yang lebih dalam tentang situasi timnas saat ini. Banyak yang mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di ruang ganti, bagaimana kondisi mental pemain, dan apakah strategi yang dipakai pelatih memang tepat. Beberapa analis sepak bola nasional menilai komentar seperti ini dapat memberikan tekanan sekaligus motivasi. Indonesia kini berada dalam situasi yang sulit, namun juga berada dalam posisi yang bisa menghasilkan cerita kebangkitan besar. Namun tentu semua bergantung pada apakah mereka mampu mengatasi masalah dalam tempo singkat. Laga-laga berikutnya akan menjadi pembuktian. Jika Indonesia berhasil bangkit dan meraih kemenangan meyakinkan, komentar Madam Pang kemungkinan besar menjadi kenyataan. Tim yang sempat kalah bisa berubah menjadi kekuatan yang menakutkan. Kini semua mata tertuju pada bagaimana Indonesia merespons kekalahan tersebut. Apakah mereka akan tetap terpuruk atau justru berubah menjadi tim yang lebih garang dan sulit dihentikan? Satu hal yang pasti, kekalahan dari Filipina bukan akhir. Sebaliknya bisa menjadi titik balik yang akan dikenang jika Indonesia berhasil bangkit dalam laga-laga selanjutnya. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Arteta menyebut Aston Villa sebagai pesaing juara Premier League, bahkan kuda hitam sesungguhnya. Persaingan papan atas makin panas setelah Villa menundukkan Arsenal 3-1 di Villa Park pada pekan ke-15. Meski kekalahan ini tak menggoyahkan posisi Arsenal di puncak dengan 33 poin, para rival kini makin mendekat. Aston Villa menjadi ancaman terbesar. Pasukan Unai Emery kini berada di posisi ketiga dengan 30 poin dan mencatat 9 kemenangan dalam 10 laga terakhir. Performa impresif itu membuat Arteta menilai Villa sangat layak diperhitungkan dalam perburuan gelar. Ketika Anda melihat posisi mereka, cara mereka bermain, mereka sudah mengalahkan banyak tim besar, terutama di kandang, ujar Arteta. Ia menegaskan bahwa dengan jadwal yang mempertemukan para kandidat juara satu sama lain, posisi Villa saat ini bukan kebetulan. Semuanya akan saling berhadapan, jadi di sanalah posisi mereka, dan kami juga ada di sana, tambahnya.
Menurut kamu, apakah Aston Villa benar-benar siap menjadi kuda hitam yang mengguncang persaingan gelar musim ini? Chelsea ditahan imbang Bournemouth, tetapi Enzo Maresca menegaskan satu hal, yang penting tidak kalah, kondisi sulit yang penting dapat poin. Pada pekan ke-15 EPL 2025/2026, The Blues bertandang ke Vitality Stadium untuk memburu 3 poin. Laga berlangsung sengit, namun berakhir tanpa gol dan tanpa pemenang. Maresca mengaku kurang puas, tetapi tetap bersyukur timnya pulang membawa 1 poin dan mencatatkan clean sheet. Ketika Anda tidak mampu menang, yang terpenting adalah memastikan tetap meraih poin. Hari ini kami clean sheet dan tidak kalah, itu penting, ujarnya kepada BBC Match of the Day. Ia menilai Chelsea sebenarnya tampil cukup baik, hanya saja pemborosan peluang di kotak penalti membuat mereka gagal mengamankan kemenangan. Kami mengontrol pertandingan, tetapi kurang baik di sepertiga akhir. Umpan, tembakan, dan umpan silang kami tidak cukup tajam, kata Maresca. Hasil ini membuat Chelsea sudah 3 laga beruntun tanpa kemenangan setelah sebelumnya ditahan Arsenal dan kalah dari Leeds. Maresca pun bertekad menghentikan tren buruk ini secepatnya. Menurut kamu, apakah hasil imbang ini tanda kemajuan atau justru alarm bahaya bagi Chelsea? Inilah alasan kuat mengapa Manchester City dianggap wajib mendatangkan Harry Maguire dari Manchester United. City sedang berada dalam masa transisi lini belakang setelah kehilangan beberapa bek penting dan kebutuhan akan sosok berpengalaman membuat nama Maguire kembali mencuat. Meski membela rival sekota, statistik menunjukkan bahwa Maguire justru memiliki profil yang cocok untuk struktur permainan City. Salah satu kekuatan utamanya adalah dominasi duel udara. Sejak tiba di United, ia konsisten berada di jajaran bek dengan persentase kemenangan duel udara tertinggi di Premier League, bahkan mampu memenangi lebih dari 2/3 duelnya. Ini sangat berharga bagi City yang kerap kesulitan dalam situasi bola mati. Selain itu, Maguire adalah ball playing defender dengan akurasi umpan di atas 85% dan kemampuan progresi bola yang stabil, atribut penting dalam sistem build up Pep Guardiola. Performa solidnya bersama timnas Inggris, pengalaman panjang di Premier League, serta kemampuannya tampil di bawah tekanan membuatnya terlihat sebagai paket lengkap. Bahkan gaya bermain City dinilai bisa menutupi beberapa kelemahannya. Bagaimana menurut kamu? Apakah Maguire benar-benar layak menjadi solusi baru bagi pertahanan Manchester City? Nasib Kobbie Mainoo di Manchester United makin buram setelah Ruben Amorim kembali menegaskan bahwa ia tidak bisa memberi jaminan menit bermain. Meski MU akan kehilangan beberapa pemain yang dipanggil untuk Piala Afrika, Bryan Mbeumo bersama Kamerun, Amad Diallo dengan Pantai Gading, dan Noussair Mazraoui membela Maroko, Amorim tetap tak menjamin Mainoo masuk rencananya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Semua tergantung apa yang saya lihat di latihan. Saya akan menurunkan tim terbaik, ujarnya di laman resmi klub. Amorim memahami tradisi MU yang kerap mengorbitkan pemain akademi, namun ia menegaskan tak wajib memainkan mereka bila menurutnya belum siap. Ia menilai status Mainoo sebagai pemain akademi maupun pemain timnas Inggris tidak otomatis membuatnya layak dimainkan. Itu bukan alasan untuk memainkannya ketika saya tidak merasa ia dibutuhkan, tegasnya. Saya tidak melihat sosoknya, saya hanya mencoba menurunkan tim terbaik, pungkas Amorim. Menurut kamu, apakah Amorim terlalu keras atau justru realistis soal Mainoo? Arsenal tersungkur, Manchester City memangkas jarak jadi hanya 2 poin. Persaingan gelar Premier League kembali memanas gas. Setelah Arsenal dikejutkan gol telat Aston Villa di Villa Park, The Gunners kalah 1-2 usai Emiliano Buendia mencetak gol pada menit ke-5 injury time, membuat posisi mereka di puncak klasemen terguncang. Buendia yang baru masuk menit ke-87 tampil sebagai pembeda dengan tembakan terukur di tengah kemelut. Sangat sulit diterima, terutama melihat bagaimana gol itu terjadi, ujar Mikel Arteta. Ini menjadi laga tandang ketiga beruntun tanpa kemenangan bagi Arsenal. Villa unggul lebih dulu lewat Matic sebelum Leandro Trossard menyamakan skor, sementara kemenangan ini memperpanjang tren impresif Villa yang meraih 9 kemenangan dari 10 laga terakhir. Di sisi lain, Manchester City terus menekan. Kemenangan 3-0 atas Sunderland membuat jarak dengan Arsenal terpangkas menjadi 2 poin lewat gol Ruben Dias, Joko Gvardiol, dan Phil Foden.
Chelsea kembali tersendat setelah bermain imbang tanpa gol kontra Bournemouth, sedangkan Newcastle, Tottenham, dan Everton meraih 3 poin penting. Menurut kamu, apakah momentum ini menjadi titik balik perebutan gelar? Berkembang pesat menjadi pemain kelas dunia di Manchester City, Nico Gonzalez mengakui bahwa semua itu tak lepas dari sentuhan magis Pep Guardiola. Gelandang berusia 23 tahun itu menyebut sang pelatih sebagai sosok yang benar-benar mengangkat kualitasnya. Pep membuat saya banyak berkembang. Tidak hanya saya, tetapi semua pemain yang saya lihat. Saya belajar banyak dari konsep permainan, fisik, taktik, hingga banyak aspek lain, ujarnya. Nico menilai Guardiola bukan hanya jenius, tetapi juga komunikator hebat. Instruksi yang diberikan selalu jelas, mudah dipahami, dan disertai alasan yang membuat pemain mengerti apa yang harus dilakukan. Didatangkan dari FC Porto pada Januari 2025 untuk menggantikan Rodri yang cedera panjang, adaptasi Nico sempat terjal. Namun kini ia menjadi pilihan utama di posisi gelandang bertahan. Menjelang laga kontra Sunderland, ia akan memainkan pertandingan ke-20 musim ini dan sejauh ini telah mencatat 37 penampilan serta 3 gol untuk The Citizens. Menurut kamu, apakah Nico Gonzalez akan menjadi pilar masa depan City di era setelah Rodri?